Alhamdulillah, alhamdulillahi syar'a idan li'ibadatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Subhanallah, subhana man nazamahu wa dabbarah, subhanallahil aliyyil azim. Wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadur Rasulullah wa huwa afdalul abidin wa imamul muttaqin wa qaidul mujahidin wa sayyidul mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimuna mutamassikuna bil Islam. Qala ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Jamaah Id yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allah Maha Mulia, Allahu Akbar, Allah Maha Kuasa, Allahu Akbar, Allah Maha Pengatur, Allahu Akbar, Allah Maha Pengasih, Allahu Akbar, Allah Maha Penyayang, Allahu Akbar, Allah Maha Pengampun. Tidak ada yang terbesar, tidak ada yang termulia, tidak ada yang paling kuasa, tidak ada yang Maha Pengatur, tidak ada yang begitu pengasih, tidak ada yang amat sangat penyayang, tidak ada yang Maha Pengampun kecuali hanya Dia, Allah Azza wa Jalla. Berarti totalitas bumi dengan segala isinya dan manusia dengan berbagai profesi yang disandangnya, apakah presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, ketua RW, ketua RT, anggota dewan, hakim, jaksa, mahkamah konstitusi, pengacara, pengusaha, TNI, perwira polisi, rektor, dekan, dosen, guru besar, profesor, doktor, para guru, kiai, ulama, ustadz, pedagang, petani, nelayan, ojol, buruh, dan semua jabatan, aneka profesi serta berbagai status sosialnya yang disandang oleh manusia, baik mereka yang sekarang berada di Padang Arafah ataupun di tempat lainnya, seperti kita di sini di apartemen Pakubuwono Teras, dan seluruh umat manusia di dunia adalah kecil dan kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, semua manusia dengan berbagai profesi, kedudukan, dan status sosialnya di mata Allah adalah kecil dan kerdil. Mereka adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Id rahimakumullah, saat ini saudara-saudara kita tengah berada di tanah suci, tepatnya di Padang Arafah, untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji yang diwajibkan bagi mereka yang mampu. Ibadah haji ini secara siklis dilaksanakan setahun sekali, dan terkait dengan ibadah ini banyak dibahas tentang haji, ditinjau dari berbagai aspek. Ada yang menguraikan dari aspek sejarah, makna dan filosofi haji, serta aspek-aspek lainnya. Namun pada kesempatan khutbah Idul Adha tahun 1443 Hijriah, di tempat yang semoga diberkahi oleh Allah ini, apartemen Pakubuwono Teras,
Cipulil Kebayoran Lama, perkenankan khotib untuk mengulas dengan tema menyelami kebersamaan manusia dalam ibadah haji dan hakikat kurban. Jamaah rahimakumullah, setidaknya ada dua pertanyaan yang ingin diuraikan. Pertama, terkait dengan puncak ibadah haji di Arafah, di mana seluruh jamaah berada di satu tempat dengan mengenakan pakaian yang sama, yaitu dua helai kain tidak berjahit. Maaf, bahkan juga tidak satupun mereka menggunakan atau memakai CD dan KD. Pertanyaannya adalah, betulkah manusia itu sama di hadapan Allah? Yang kedua, setiap Idul Adha ada ibadah kurban. Lalu apa hakikat dari ibadah kurban itu? Hadirin jamaah rahimakumullah. Pertanyaan pertama, betulkah bahwa semua manusia itu sama di hadapan Allah? Padahal fakta menunjukkan bahwa ada presiden, sinden dan pengamen, ada pejabat rakyat masyarakat dan pedagang ketupat, ada direktur, kondektur dan tukang bubur naik haji, ada jenderal dan kopral, ada majikan dan pelayan, ada menhankam dan satpam, ada hakim dan muallim, ada menteri, penari, pedagang teri dan sebagainya. Yang membedakan manusia dengan berbagai latar belakang status sosial dan beraneka profesinya adalah takwanya. Sekali lagi, yang membedakan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya. Ingat surat Al-Hujurat ayat ke-13 mengatakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai sekalian manusia, sungguh telah kami ciptakan kalian dari laki dan perempuan, dari berbagai suku dan golongan, untuk saling kenal mengenal. Ayat ini belum titik, masih ada kelanjutan, bahwa di antara kalian itu yang paling takwa di mata Allah, yang paling mulia di mata Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Hadirin, mari kita lihat saudara-saudara seiman kita yang sekarang sedang berada di tanah suci, yang sedang memenuhi panggilan Allah Sang Pencipta. Ada jutaan manusia berkumpul di Arafah. Mereka bersama wukuf di padang Arafah, ikhlas, pasrah di tengah hiruk pikuk jutaan manusia yang berdesak-desakan, apatah lagi dengan cuaca yang sangat panas sampai di atas 40 derajat, yang kemudian mereka berdesak-desakan dengan suara gemuruh dalam berbagai bahasa seraya berdoa, merintih, menyatakan pengakuan diri akan eksistensinya sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah yang dhaif, yang lemah. Mereka kecil dan kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Al-Hajju Arafah, artinya bahwa haji itu adalah Arafah. Sah tidaknya haji tergantung kepada wukuf atau tidaknya di padang Arafah. Maka sahnya haji adalah wukuf di Arafah. Bahkan mereka yang tua renta, yang sakit sekalipun, ketika tanggal 10 Zulhijjah harus berada di padang Arafah dengan ditandu, dengan dibawa oleh panitia agar sah hajinya. Hadirin, ada cerita jamaah haji dari kampung yang saat seluruh jamaah kumpul di Arafah, dia pergi ke Mekah, masuk Masjidil Haram dan mencium Hajar Aswad berkali-kali. Sahkah hajinya? Jawabnya tentu tidak. Sekali lagi, Al-Hajju Arafah. Itu sebabnya setiap jamaah haji harus mengikuti manasik haji sampai beberapa kali atau sampai paham betul
pelaksanaan ibadah hajinya. Maka dengan demikian tidak ada perlakuan khusus bagi jamaah haji saat wukuf di Arafah. Semuanya harus berhenti di padang Arafah. Bedanya paling lokasinya, fasilitas tendanya, makanan, buah-buahan dan minumannya. Khatib mengetahui hal ini karena pernah satu tenda di Arafah mendampingi Menteri Agama Bapak Lukman Hakim Saifuddin pada saat tugas selama 2 bulan sebagai konsultan pembimbing ibadah haji pada tahun 2016. Hadirin, penjelasan kedua bahwa semua manusia itu sama di hadapan Allah. Mereka menggunakan pakaian yang sama. Siapapun mereka, bagaimanapun status sosial mereka di negerinya, maka bagi laki-laki hanya memakai 2 helai kain putih yang tidak berjahit. Kemudian penjelasan ketiga bahwa semua manusia di hadapan Allah, mereka melafalkan lafalan yang sama, dan semua diharuskan untuk muhasabah diri, untuk merenung, untuk kontemplasi, dan sama-sama berdoa kepada Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Rahman, Maha Rahim, yang muhyi wa mumit, yang menghidupkan dan mematikan. Mereka melafalkan niat yang sama. Labbaik Allahumma hajjan, atau labbaik Allahumma umratan, atau labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Aku terima panggilanmu ya Allah, aku niat melaksanakan ibadah haji. Aku terima panggilanmu ya Allah, aku niat melaksanakan ibadah umrah, atau sekaligus aku niat melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan lafalan-lafalan niat dan doa lainnya. Hadirin, mereka para jamaah haji menghadap dan bersujud keharibaan Zat yang Maha Esa dan Maha Kuasa bersama-sama atas dasar kerinduan dan kesadaran yang tinggi dengan hati yang suci. Lagi-lagi siapapun mereka dan bagaimanapun kedudukan mereka di negerinya, desahan hati, gerakan bibir tiada henti mereka lantunkan dengan lafaz yang sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku terima panggilanmu ya Allah, aku terima panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu. Aku terima panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalak. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaanmu tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan adalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ada yang bertanya, mengapa dalam talbiyah itu kalimat la syarikalak, tiada sekutu bagimu, diucapkan 2 kali? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikalaka labbaik, labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalak. Maksudnya bahwa mereka harus meningkatkan pemahaman dan pengamalan tentang akidah dalam beragama. Dan saat yang sama, bahwa dengan melaksanakan ibadah haji, maka saat itu harus menanggalkan kesyirikan dalam visi dan misi hidup mereka. Mereka harus menjadi pribadi yang ikhlas, pasrah, tawakal kepada Allah, dan tidak lagi menuhankan semua yang sifatnya duniawi. Mereka tidak boleh lagi rakus
gila harta, gila jabatan, Machiavellis, menghalalkan segala macam cara demi mencapai tujuan. Mereka tidak boleh lagi berbuat zalim, menjadi pengkhianat. Mereka tobat nasuha dan hijrah secara totalitas. Mereka bersama-sama mendambakan agar di hari mahsyar nanti dapat dikumpulkan bersama al-faizun, orang-orang yang meraih kemenangan, yakni orang-orang yang memperoleh kebahagiaan dan kemenangan baik di alam kubur maupun di alam akhirat, seperti Nabi Ibrahim, putranya Ismail, dan istrinya Siti Hajar, seperti Nabi Muhammad dan para sahabat, yakni hidup penuh berkah, akhir hayat husnul khatimah, dan tidak sedikit dari mereka yang wafat fi sabilillah. Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang berjihad di jalan Allah lalu mati dalam keadaan fi sabilillah, kemudian di akhir perkataannya mengucap kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Mereka selamat, terhindar dari siksa kubur, selamat dunia dan akhirat, dan kemudian mereka menjadi ahli surga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan tentunya seperti saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci, dan juga kita semua yang melaksanakan sholat Idul Adha di seluruh wilayah tanah air, dan termasuk yang di sini di halaman apartemen Pakubono Teras Cipulir Kebayoran Lama, dan selain Idul Adha juga menyisihkan sebagian hartanya untuk berkurban. Hadirin, apa hakikat kurban? Kurban bukan dekat tetapi mendekat. Karena itu kurban adalah ibadah ofensif, bukan defensif. Kurban juga bukan offering, pempersembahan atau penyembelihan biasa, tapi kurban adalah upaya takarrub, mendekat kepada Allah, baik kepada Allah secara vertikal maupun kepada manusia secara horizontal. Penyembahan hewan kurban pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah haruslah diniati dengan ikhlas, karena jika berkurban atas sebab riya, ingin dilihat, dan sum'ah, ingin didengar, maka hal itu hanya menjadi persembahan biasa dan lebih pasnya disebut pesta-pesta. Hal ini terkuak manakala Allah meminta kita untuk berkurban, sebagaimana tercatat di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, surat ke-108 ayat 2 yang mengatakan fasolli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Hadirin, secara jelas dapat dipahami bahwa kurban adalah ibadah seperti sholat yang harus dilaksanakan karena Allah semata. Kalau coba kita kaitkan dengan satu kaidah usul fikih, al aslu fil amri lil wujub, bahwa hakikat dari perintah adalah wajib dilaksanakan, maka boleh jadi bukan hanya dianjurkan. Karena kita umat manusia sudah banyak memperoleh karunia yang luar biasa, maka kita harus berkurban. Lebih tegas Allah menuntun kita di dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 162, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Solat pada ayat kedua surat Al-Kautsar yang dilakukan sebelum kurban, menurut para ahli tafsir, terutama pengarang tafsir Jalalain, adalah sholat Idul Adha seperti yang sedang kita laksanakan ini.
Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Allah dan berkurbanlah. Pertanyaannya adalah, mengapa kita yang mampu diminta untuk berkurban? Hadirin, menurut Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir, karena kita telah diberi nikmat yang banyak oleh Allah, baik yang ada di dalam diri kita, dalam tubuh kita, maupun di luar keduanya. Dalam hal ini dengan tegas Allah berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Surat Al-Kautsar, surat ke-108 ayat 1. Hadirin, kendati ayat ini secara khusus ditujukan kepada Nabi, namun berlaku umum buat kita juga. Lalu apa yang Allah kehendaki setelah kita melaksanakan sholat dan berkurban? Tentu ada hadiah yang Allah ingin selamatkan pada diri kita, misalnya gelar yang terhormat sebagai orang-orang yang bertakwa, al-muttaqun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Muncul pertanyaan, mengapa kita diperintahkan untuk berkurban? Apakah Allah butuh daging kurban? Sama sekali tidak. Allah tidak membutuhkan daging kurban, tetapi Allah ingin menguji ketakwaan kita sebagai makhluknya, hambanya, dan sekaligus memberi hadiah derajat takwa. Allah tegaskan di dalam surat Al-Hajj, yakni ayat ke-37, artinya daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Maka Allah berulang-ulang menegaskan kata takwa di dalam Al-Quran dalam berbagai aspek. Pertama, kita sering mendengar dalam konteks puasa Ramadan, surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183 yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kalian semua bertakwa. Yang kedua, tentang diciptakannya manusia laki dan perempuan berbagai suku dan golongan, dapat kita lihat dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13 yang dibacakan tadi, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Hai sekalian manusia, Allah membahasakannya, memanggilnya hai sekalian manusia, bukan hai orang-orang yang beriman, menunjukkan bahwa ayat ini turunnya pada saat Rasulullah masih berada di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Hai sekalian manusia, sungguh telah kami ciptakan kalian dari laki dan perempuan, berbagai suku dan golongan. Kemudian inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Lalu ada ayat tentang manusia harus menyiapkan bekal untuk akhirat. Ayatnya berbunyi, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka siapkanlah bekal sebab sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah tak terduga. Ayatnya mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Jalan keluar dari mana? Ada the hidden meaning, ada makna tersembunyi. Jalan keluar dari kesulitan-kesulitan hidup kalian, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak terduga. Jadi jelas, kurban itu soal niat. Maksudnya niat untuk mendekat kepada Allah dan niat untuk mendekat kepada manusia. Karena itu hadirin, mari kita manfaatkan momentum ibadah kurban yang waktunya setahun sekali dengan sebaik-baiknya. Bagi hadirin yang sudah berkurban, sudah membeli hewan kurban, ketahuilah bahwa hadirin akan mendapatkan 10 kemuliaan. Yang pertama akan berkah umurnya.
Yang kedua akan membersihkan kesalahan. Yang ketiga akan bertambah hartanya. Yang keempat akan berlipat ganda kebaikannya. Yang kelima akan terjamin kehidupan rumah tangganya. Yang keenam selamat dari kejatuhan kedudukan. Yang ketujuh naik martabatnya pada sisi Allah. Kemudian yang kedelapan bagi yang berkurban akan terang kuburannya. Yang kesembilan akan mudah sakaratul mautnya. Dan yang kesepuluh berat timbangan amal kebaikannya di padang mahsyar. Hadirin jamaah rahimakumullah, bagi hadirin dan hadirat yang belum berkurban, belum membeli hewan kurban, masih ada waktu sampai tanggal 13 Zulhijjah. Maka buanglah keraguan dan jangan merasa sayang dengan harta yang Allah karuniakan kepada kita. Mari kita pahami, kita hayati peringatan Allah di dalam Al-Quran. Pertama kita harus ketahui terlebih dahulu bahwa di halaman ini berjejer mobil-mobil mewah, bahwa hadirin tinggal di apartemen yang mewah, yang harganya cukup mahal, bahwa hadirin punya motor yang harganya mahal, punya handphone, punya laptop, punya iPad yang harganya mahal, dan jauh lebih mahal dari hewan kurban. Karenanya ada seseorang yang mengatakan bahwa ternyata rumah mewah, apartemen yang mewah, mobil mewah, motor mahal, laptop, iPad, handphone, Android ternyata lebih murah dari hewan kurban. Karena semua aksesoris duniawi tadi sudah dimiliki dengan mudah, dengan gemar, dengan senang dan gembira. Tapi berkurban masih mikir, ragu-ragu, masih pikir-pikir beli atau tidak, kurban atau tidak, kurban atau tidak. Khatib tutup dengan peringatan Allah di dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 92 yang mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang paling kamu cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang kamu infakkan sesungguhnya Allah mengetahui tentangnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahil umurana wa umura walidaina wa umura ahlina wa umura usratina wa umura a'malina wa umura ibadatina wa umura diwanina wa umura masjidina summa umura qaryatina hadhih madamatis samawati wa ard. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Musahil, Engkaulah zat yang memberikan kemudahan, maka mudahkanlah semua urusan kami, urusan orang tua kami, urusan keluarga kami, urusan anak-anak kami, dalam belajar mereka, dalam ibadah mereka, dalam pekerjaan mereka, urusan pekerjaan kami, urusan rumah kami, urusan apartemen kami, dan khususnya ya Allah, mudahkanlah urusan negeri kami yang tercinta ini. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, senantiasa tempatkanlah kami pada tempat yang penuh berkah, keselamatan dan ridhomu, karena sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik yang menempatkan. Rabb subhanaka
rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka rabbuka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.